Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umuhani Al-Fatimi dengan NIM 2202056094. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagai konsumen, kita memiliki berbagai hak yang wajib dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa kita dapat berbelanja dan menggunakan barang atau jasa dengan rasa aman, nyaman, dan adil. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Konsumen. Yang pertama ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Konsumen berhak merasa nyaman dan aman ketika menggunakan barang atau jasa, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun kesehatan. Contohnya itu ada makanan. Makanan yang kita konsumsi harus bebas dari bahan-bahan berbahaya. Yang kedua ada hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Maksudnya sebagai konsumen kita bebas memilih produk manapun yang kita inginkan tanpa paksaan. Produk yang diterima juga harus sesuai dengan harga, spesifikasi, dan jaminan yang ditawarkan. Yang ketiga ada hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Maksudnya itu konsumen berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur. Informasi ini mencakup bahan, cara penggunaan, masa berlaku, resiko, dan garansi produk. Misalnya, label. Label makanan harus mencantumkan komposisi dengan jelas. Selanjutnya yang keempat ada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa. Maksudnya jika ada masalah, konsumen berhak menyampaikan keluhan atau masukan kepada produsen atau penyedia jasa dan mereka wajib menanggapinya secara baik. Misalnya ada saluran layanan pelanggan atau formulir pengaduan dan lain-lain. Yang kelima ada hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Misalnya jika terjadi perselisihan, konsumen bisa meminta bantuan dari lembaga-lembaga perlindungan konsumen, pengadilan, atau badan penyelesaian sengketa atau yang bisa kita sebut dengan BPSK untuk menyelesaikan masalah secara adil dan sesuai hukum. Yang keenam ada hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Maksudnya, konsumen berhak memperoleh edukasi mengenai hak dan kewajiban mereka, cara berbelanja dengan cerdas, serta informasi tentang bahaya produk ilegal atau berbahaya. Tujuannya agar konsumen menjadi lebih bijak dalam memilih barang-barang yang dibelinya. Yang ketujuh ada hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, yakni konsumen harus dilayani dengan sopan, adil, dan tidak dibeda-bedakan berdasarkan ras, agama, gender, maupun status sosial lainnya. Semuanya diberlakukan secara sama. Yang ke-8 ada hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Jika barang cacat, rusak, atau layan tidak sesuai, konsumen berhak menuntut ganti rugi. Bentuknya bisa berupa pengembalian uang, barang baru, atau perbaikan tanpa biaya tambahan. Yang terakhir ada hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen juga dilindungi oleh beberapa undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan, atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kewajiban konsumen. Sebagai konsumen, selain memiliki berbagai hak, kita juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan demi terciptanya hubungan yang adil dan sehat antara konsumen dan pelaku usaha. Yang pertama, kita tuh wajib membaca dan
mengikuti petunjuk penggunaan serta prosedur yang tertera pada barang atau jasa. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Yang kedua, ada konsumen harus beritikat baik dalam setiap transaksi pembelian. Artinya, kita harus bersikap jujur, tidak curang, dan menghormati kesepakatan yang telah dibuat bersama antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, ada sebagai bagian dari tanggung jawab, kita harus membayar sesuai dengan harga atau nilai tukar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai produk atau jasa yang telah kita nikmati. Dan yang terakhir itu ada jika kita terjadi sengketa atau masalah konsumen, berkewajiban mengikuti proses dengan penyelesaian hukum secara patut. Jadi kita harus menyelesaikan masalah dengan cara yang benar melalui jalur hukum atau lembaga yang berwenang, bukan dengan tindakan yang tidak baik atau tindakan sepihak itu. Dengan menjalankan hak dan kewajiban-kewajiban ini, kita turut menciptakan perdagangan yang adil, aman, dan saling menghargai antara konsumen dan pelaku usaha. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.